Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu kembali di malam hari ini bersama MDS Podcast Aswaja An-Nahdiyah. Kita akan berbincang-bincang ngobrol ria dengan Ketua PAC Pagar Nusa dan sebagai pelatih dari Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Kecamatan Legon Kulon. Kami akan undang narasumber dari Ketua PAC Pagar Nusa Legon Kulon, yaitu Saudara Deden Haris Hamdani. Kepadanya kami persilahkan. Ya, inilah selamat datang Ketua PAC Pagar Nusa Kecamatan Legon Kulon. Ya, apa kabar Mang Deden Haris Hamdani? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan kita para sahabat Ansor, Banser, dan Pagar Nusa, MDS Rijal Ansor dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan sedikit ngobrol, berbincang-bincang santai tentang Pagar Nusa. Apa itu Pagar Nusa dan bagaimana kiprah Pagar Nusa sebagai Banom Nahdlatul Ulama. Saya persilahkan kepada narasumber kita, yaitu pelatih dari Pencak Silat Pagar Nusa Kecamatan Legon Kulon, Saudara Deden Haris Hamdani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ghaliba illa billahil aliyil azim. Selamat malam untuk sahabat-sahabat semua, rekan-rekan pendekar Pagar Nusa seluruh Nusantara. Oke, mungkin sebelum kita ke Pagar Nusa, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Deden Haris Hamdani, alamat Desa Legon Kulon, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan di sini saya menjabat sebagai Ketua PAC atau Pimpinan Anak Cabang Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Alhamdulillah saya dipercaya dari tahun 2019 sampai sekarang. Mungkin itu perkenalan dari saya. Oke, mungkin lanjut ke pembahasan tentang Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Oke, di sini kita akan membahas awal mula berdirinya Pagar Nusa. Kenapa sampai ada atau didirikan oleh
para kiai-kiai pendekar yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama didirikannya Pagar Nusa. Karena pada saat tahun 1986 ke belakang, banyak aliran pencaksilat di kalangan Nahdlatul Ulama yang mulai meredam atau yang mulai eksistensinya kurang. Dan di sana para kiai-kiai yang notabene pendekar mulai khawatir akan kurangnya eksistensi pencaksilat warisan Wali Songo tersebut menghilang dari budaya yang ada di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama. Sehingga pada saat itu penggagas pertama yaitu Kiai Haji Nur Aziz, beliau juga merupakan pendiri perguruan Batara Perkasa. Nah, dari sana beliau mengutus muridnya yaitu Kiai Haji Lamro. Nah, di sana itu beliau mengutus untuk mengundang kiai-kiai yang punya notabene seorang pendekar. Maka diundanglah dan dibuatlah musyawarah tentang bagaimana kedepannya budaya pencaksilat yang ada di lingkungan pondok pesantren Nahdlatul Ulama tersebut, alangkah baiknya itu seperti apa. Maka dibentuklah pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa yang sebelumnya itu berupa bukan langsung pencaksilat Nahdlatul Ulama, tapi Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa atau IPSNU Pagar Nusa. Dan sebelumnya itu bukan sebagai badan otonom, tapi sebagai lembaga Nahdlatul Ulama di bidang pencaksilat. Dan pada saat itu, pada saat musyawarah, maka terpilihlah Kiai Haji Maksum Jauhari sebagai ketua umum pertama pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Dan notabene dari aliran pencaksilat Gus Maksum sendiri itu dari Gasmi Lirboyo. Jadi di Pagar Nusa itu ada beberapa aliran atau perguruan ataupun juga padepokan yang ada di bawah naungan Pagar Nusa. Seperti tadi Gasmi, terus ada NH Perkasa, ada Batara Perkasa, terus ada yang dan lain-lain, masih banyak, dan itu merupakan termasuk dari Pagar Nusa. Maka kadang Pagar Nusa itu bajunya ada yang beda ataupun sabuknya ada yang beda. Itu jadi bagaimana tradisi atau pakem dari aliran-alirannya masing-masing. Tapi untuk pakem secara nasional tersendiri yaitu memakai pakaian hitam-hitam dan sabuk warna hijau. Seperti itu. Terus pada tahun 2003 kalau nggak salah, mohon maaf kalau misalkan saya salah, itu maka pencaksilat Nahdlatul Ulama itu tidak lagi menjadi sebuah lembaga, tapi menjadi suatu badan otonom tersendiri seperti bagaimana Ansor,
seperti bagaimana Ibnu, seperti bagaimana IPPNU ataupun Fatayat, seperti banom-banom yang lain. Seperti itu. Mungkin untuk pengenalannya sampai segitu. Ya, terima kasih kepada sahabat Deden Haris Hamdani yang telah memaparkan sejarah berdirinya Pagar Nusa. Nah, kalau di Legon Kulon itu sendiri kira-kira tahun berapa dan bulan apa kira-kira, sahabat Kang Deden? Oke, mungkin kalau di Legon Kulon awalnya itu tahun 2019 pertengahan. Kalau misalkan bulannya saya kurang tahu pasti, saya lupa, tapi di pertengahan tahun 2019 sampai sekarang dengan keadaan pasang surut para santri-santri Pagar Nusa, seperti itu. Nah, untuk pengkaderan itu kira-kira kan udah berapa banyak kader yang sudah mengikuti mapag ya. Kalau di Pagar Nusa itu mapag, tapi kalau di Ansor itu PKD dan di Bansar itu adalah Diklatsar. Nah, kira-kira ada berapa orang yang sudah mengikuti mapag masa masa penerimaan anggota baru ya dari Pagar Nusa. Nah, mungkin sedikit dijelaskan tentang jenjang pengkaderan ataupun jenjang tingkatan. Nah, di Jawa Barat sendiri itu dikenal namanya sebelum UKT itu atau ujian kenaikan tingkat ada penerimaan anggota yang dimana namanya mapag. Itu menurut informasi yang saya telusuri dan saya cari dan saya rasakan pula pengkaderan tersebut, pengkaderan di Pagar Nusa ini khusus di Jawa Barat itu yang pertama ada mapag, dan setelah mapag itu nanti ada UKT. Nah, setelah UKT nanti UKT itu ada UKT 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai tingkatan pelatih. Seperti itu. Nah, untuk di Legon Kulon ini untuk tingkatan UKT, tingkatan pelatih itu baru 1, dan untuk tingkatan mapag kurang lebih ada 20-an, 20 yang sudah mengikuti mapag. Seperti itu. Kira-kira punya rencana untuk mengadakan mapagnya di Legon Kulon untuk penerimaan anggota baru Pagar Nusa? Insya Allah untuk pengadaan mapag atau penerimaan anggota tersendiri di wilayah Kecamatan Legon Kulon, ya mungkin itu salah satu PR kita, PR dari pimpinan anak cabang Kecamatan Legon Kulon juga yang belum mengadakan mapag. Nah, semoga kalau rencana tahun berapa ataupun bulan berapanya belum ada, tapi kita lihat dulu dari eksistensi santri-santri Pagar Nusa yang ada dulu, dan kita sedang memperbanyak santri dulu. Semoga makin lama ataupun makin kedepannya bertambah lagi kader-kader Pagar Nusa. Amin, ya Allah, ya Rabbal. Nah, untuk latihan sendiri untuk di Kecamatan Pagar Nusa itu setiap hari apa dan tempatnya di mana? Mungkin para sahabat dari Ansor, Rijalur Ansor atau Bansar yang mempunyai putranya pengen berlatih mengikuti pencak silat Pagar Nusa.
Nah, itu di mana Mang Deden kira-kiranya untuk latihan dan sebagainya? Untuk lokasi latihan kita diadakan di Sekretariat PAC Pagar Nusa Kecamatan Legon Kulon, yang tepatnya ada di Saung NU, Dusun Kalen Baru, Kecamatan Legon Kulon, Desa Legon Kulon, Kabupaten Subang. Tepatnya di pinggir kampus SMPN Negeri 1 Legon Kulon. Nah, kami sering mengadakan latihan di setiap malam minggunya. Seperti itu. Ya, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan kita mengikuti, ya khususnya yang punya santri, yang punya ketika punya bakat untuk silat, karena silat itu bukan hanya sekedar artinya gaya-gayaan atau sebagainya. Kita dalam rangka hidmah kepada Nahdlatul Ulama, dalam slogan Pagar Nusa itu bela kiai sampai mati. Siapa kita? Pagar Nusa. NKRI harga mati. Aswaja akidah kita. Nusantara milik kita. Pagar Nusa la goliba illa billah. Bela kiai sampai mati. Nah, itu slogan dari Pagar Nusa. Mudah-mudahan Pagar Nusa yang berada di Kecamatan Legon Kulon terus berprestasi dan terus giat untuk berlatih. Salam Pagar Nusa. Maka kita akhiri saja ya. Mungkin nanti untuk ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang masalah Pagar Nusa dan kemajuan untuk Pagar Nusa ke depan, karena tampak dukungan sahabat dari Ansor Banser Rijal Ansor. Pagar Nusa bukan siapa-siapa, karena Pagar Nusa juga masih perlu bimbingan dari para senior. Mudah-mudahan banyak kekurangan, banyak manfaat dan banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.